Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa bertemu dalam program Mustalah Hadis ya. Yang mana dia merupakan level pertama dalam rangkaian Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute. Pada sore hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 ya dari rangkaian pertemuan Mustalah Hadis 1 ya. Di mana sebelumnya kita sudah membahas pembahagian hadis dhaif ya. Di mana hadis dhaif itu secara umum bisa dibagi ke dalam dua kategori. Nah, saya share di sini. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa secara umum hadis dhaif itu dibagi menjadi dua kategori. Ya, ada yang dhaif karena keterputusan sanad. Kemudian yang kedua ada hadis dhaif karena cacatnya perawi. Nah, adapun yang berdasarkan keterputusan sanad, nah itu sudah kita bahas semua. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, mu'dhal, munqati', mudallas, mursal khafi, mu'an'an dan mu'annad. Ya, nah ini semuanya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, ada hadis dhaif yang disebabkan oleh kecacatan perawi. Nah, artinya dhaifnya hadis itu disebabkan karena perawinya yang bermasalah. Nah, apa saja hadis dhaif dengan sebab kecacatan perawi? Nah, kemarin sudah kita bahas. Ada yang disebut dengan hadis maudhu'. Nah, hadis maudhu' ini adalah hadis palsu ya. Dia merupakan jenis yang paling parah dari hadis dhaif. Nah, dia tetap digolongkan sebagai hadis padahal dia palsu karena isinya itu tetap dinisbatkan ke Nabi. Ya, mungkin ada juga yang bertanya, kenapa hadis maudhu masih disebut hadis? Padahal dia sebenarnya bukan hadis ya, hadis palsu. Nah, kenapa? Ya karena dia masih dinisbatkan ke Nabi. Tapi penisbatannya ke Nabi itu palsu. Ya, palsu dalam artian perawinya itu seorang pemalsu hadis. Ya, atau hadis yang dinisbatkan ke Nabi itu tidak ada sanadnya. Nah, itu yang disebut dengan hadis maudhu'. Nah, itu jawabannya ya. Karena hadis itu kan kullu syai'in nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan ke Nabi. Baik perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Nabi ya. Nah, itu semuanya hadis, termasuk hadis maudhu'. Nah, cuma penisbatannya ke Nabi itu adalah palsu atau tidak valid gitu ya. Kemudian ada hadis matruk. Nah, hadis matruk juga sudah kita bahas. Hadis matruk ini adalah hadis kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, itu bisa disebut dengan hadis semi palsu. Dia hampir mirip dengan hadis maudhu', tapi matruk ini masih lebih ringan dari maudhu'. Nah, apa itu hadis matruk? Hadis yang salah satu perawinya itu diklaim sebagai seorang pembohong. Ya, diklaim oleh para peneliti hadis, oleh para kritikus hadis kalau dia itu adalah seorang pembohong. Nah, itu namanya hadis matruk itu. Walaupun di dalam sanad itu hanya satu orang yang dituduh pembohong. Nah, sanadnya semuanya disebut dengan matruk. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian hadis mungkar. Nah, ini sudah kita bahas juga. Hadis mungkar dia punya dua pengertian, ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak keliru. Nah, itu hadis mungkar. Yang banyak keliru, sering lupa, kemudian juga fasik. Nah, itu mungkar menurut pengertian pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada lagi ulama hadis yang menyebutkan mungkar ini adalah hadis dhaif, ya, yang berlawanan matannya dengan hadis sahih. Nah, itu namanya hadis mungkar. Ya. Nah, hadis mungkar. Lawan dari hadis mungkar ini, ya, lawannya disebut dengan hadis ma'ruf. Ya, hadis ma'ruf. Nah, jadi hadis dhaif yang bertentangan matannya atau isi hadisnya itu dengan hadis sahih. Nah, itu namanya hadis mungkar. Dan hadis yang ditentangnya itu disebut dengan hadis ma'ruf. Nah, hadis sahih yang berlawanan dengan hadis mungkar, nah hadis sahih itu disebut juga dengan hadis ma'ruf. Oke. Kemudian hadis mu'allal. Mu'allal adalah hadis yang pada awalnya dianggap sebagai hadis sahih, tapi setelah diteliti ulang ternyata ada illahnya. Ya, ada illahnya. Nah, illah itu adalah sesuatu yang bisa membuat hadis itu cacat. Nah, itu namanya illah. Nah, misalnya keterputusan sanad yang terlihat antara perawi A dengan perawi B misalnya. Nah, misalnya ada perawi B, dia lahir tahun 160 Hijriah misalnya. Ya. Nah, kemudian dia mengaku mengambil hadis dari perawi A. Ya. Yang mana perawi A itu wafat tahun 155 Hijriah. Sementara perawi B yang mengklaim dia mendapat hadis dari perawi A, dia lahirnya baru 160 Hijriah. Nah, terdapat adanya keterputusan sanad, ya. Nah, untuk menggali hal ini, nah itu harus dilakukan oleh para ahli hadis yang sudah senior. Ya, maksudnya yang sudah mapan, yang ilmunya sangat kuat ya dalam hadis. Nah, itu makanya yang menguasai illat hadis itu hanya bisa dihitung dengan jari ya ulamanya. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ali Al-Madini, kemudian Imam termasuk Imam Hakim ya. Nah, itu juga tergolong sebagai orang yang ahli di bidang illah hadis. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim juga tergolong orang yang ahli di bidang ini. Oke. Nah, itu hadis mu'allal. Biasanya hadis mu'allal ini ketahuannya belakangan ya. Diteliti ulang, nah ternyata hadis itu ada cacatnya. Nah, sehingga dia jatuh dari derajat awal yang mungkin sahih, kemudian jatuh menjadi hadis dhaif yang disebut dengan mu'allal. Kemudian ada hadis mudraj. Nah, mudraj ini adalah hadis yang disisipkan kata-kata dari perawi. Ya. Jadi mudraj ini artinya sisipan. Nah, jadi dalam matan hadis ini ada ungkapan perawi dalam rangka menjelaskan hadis yang dia sampaikan, tapi penjelasan dia itu dianggap sebagai redaksi hadis oleh muridnya. Nah, sehingga muridnya meriwayatkan ungkapan gurunya itu kepada muridnya lagi dengan anggapan penjelasan itu adalah hadis Nabi. Nah, misalnya kemarin asbighul wudu ya, wailul lil aqabi minan nar. Nah, itu hadis riwayat Abu Hurairah. Hadisnya sebenarnya cuman wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi orang yang dalam dia berwudu itu tidak menyampaikan tidak menyampaikan air ke bagian tumitnya. Nah, jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi yang sebenarnya itu ya.
Tapi sebelum menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu. Sempurnakanlah oleh kalian wudu kalian. Nah, kemudian disambung oleh Abu Hurairah, wailul lil aqabi minan nar. Nah, bagi sahabat atau murid Abu Hurairah, dia mengira kalau asbighul wudu itu adalah bahagian dari sabda Nabi. Nah, sehingga dia riwayatkanlah perkataan Abu Hurairah ini ke muridnya lagi. Ya, dia sambungkan asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Nah, ketika dia diriwayatkan ke murid-murid setelahnya, nah itu namanya hadis mudraj. Ya, yang idrajnya itu, nah itu dianggap sebagai hadis dhaif. Oke. Nah, kemudian terakhir kemarin hadis maklub ya. Hadis maklub ini adalah hadis yang tertukar. Hadis yang di dalam sanad atau matannya ada redaksi yang terbalik gitu. Nah, itu namanya hadis maklub. Nah, misalnya dalam sanad yang harusnya namanya Abdullah bin Umar misalnya, tapi perawi ini itu salah paham. Dia tuliskan Umar bin Abdullah. Ya, yang harusnya Abdullah bin Umar, tapi dalam pendengaran dia karena daya ingatnya kurang, dia ganti menjadi Umar bin Abdullah. Nah, itu sudah dua orang yang beda ya. Abdullah bin Umar dengan Umar bin Abdullah, nah itu nanti dua orang yang beda. Nah, ketika kalau dua-duanya orang sikoh, Abdullah bin Umar sikoh misalnya, kemudian Umar bin Abdullah juga sikoh juga. Kalau seandainya yang satu sikoh, yang satunya dhaif, nah itu akan berakibat sanad hadis maklub itu jadi bermasalah. Nah, misalnya Abdullah bin Umar sikoh, tapi karena dia salah mendengar ungkapan sanad gurunya, dia balik menjadi Umar bin Abdullah. Yang mana Umar bin Abdullah ini adalah seorang pendusta misalnya. Nah, maka berubahlah sanad hadis yang awalnya sahih tadi menjadi dhaif. Kenapa? Ya karena sanadnya maklub. Oke. Nah, begitu juga ada maklub yang terjadi pada matan. Jadi matan hadis itu terbalik ya. Misalnya hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Nah, itu kan masyhur ya hadisnya. Nah, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa ya hatta la tadri yaminuhu bima tunfiqu shimaluhu. Nah, ini hadisnya maklub ini. Salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari akhirat nanti adalah seseorang yang tasaddaqa, yang bersedekah, sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Nah, ini hadis maklub. Ya, hadis maklub. Yang benarnya gimana? Yang benarnya adalah rajulun tasaddaqa hatta la tadri shimaluhu bima tunfiqu yaminuhu. Nah, itu yang benar. Ya, seseorang yang bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, artinya orang yang sangat menjauhi sifat riya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi hadis maklub itu bahagian dari hadis dhaif karena di dalam perawinya dalam sanadnya ada perawi yang disinyalir memiliki daya ingat yang kurang kuat gitu ya. Nah, itu hadis maklub. Nah, 5 atau berapa ini? Nah, 6 hadis ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, tinggal 3 lagi ini kita selesaikan sebentar. Kemudian nanti kita masuk bahasan baru tentang pembahagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, jadi sekarang kita jelaskan sisa pembahagian hadis dhaif berdasarkan kecacatan perawi dulu.
Oke. Nah, sekarang kita masuk hadis muttarib ya. Hadis muttarib. Nah, hadis muttarib dia masuk golongan hadis dhaif. Nah, apa ini hadis muttarib? Hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah. Ya, siqah ini adalah gabungan dari adil dan dhabit. Nah, itu namanya siqah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, namun isinya bertentangan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Ini disebut dengan hadis muttarib. Jadi hadis muttarib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi siqah. Ya, jadi semua sanad di perawinya itu semua perawi yang ada di sanad hadis itu pada dasarnya siqah. Ya, siqah dalam penilaian para kritikus hadis. Namun isi dari hadis itu bertentangan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Nah, jadi hadis muttarib ini adalah hadis yang bertolak belakang, yang kontradiksi dengan hadis lain, yang dua-duanya adalah hadis sahih. Ya, kedua sanadnya sahih, tapi isi dari hadisnya bertentangan. Nah, itu namanya hadis muttarib. Ya. Nah, kita mungkin di sesi lain pernah dijelaskan juga ada namanya mukhtalaful hadis. Ya, mukhtalaful hadis. Kalau mukhtalaful hadis itu pertentangan ya antara dua hadis, tapi masih bisa dijadikan atau dikompromikan maknanya. Nah, itu namanya mukhtalaful hadis. Ya, hadis yang bertentangan isinya, perawinya sama-sama siqah juga, tapi bertentangan secara zahir saja. Ya, yang ketika digabungkan maknanya, nah itu masih bisa. Nah, misalnya kalau mukhtalaful hadis ya, misalnya ayul a'mal afdal ya Rasulullah. Nah, itu kan hadisnya sering ya. Banyak. Amalan apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, salat di awal waktunya. Kemudian di kesempatan lain ditanya sahabat lain, ayul a'mal afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang lebih afdal ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Nah, hadis ini sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Tapi isinya beda. Nah, kalau contohnya seperti ini, nah itu disebut dengan mukhtalaful hadis. Ya, kenapa mukhtalaful hadis? Karena pertentangannya hanya secara zahir saja. Tapi secara hakikat itu tidak bertentangan, bisa dijamak ya, bisa dikompromikan. Nah, bagaimana maksudnya hadis itu? Ya, Nabi itu beliau terkenal dengan orang yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan audiennya. Kalau audiennya orang yang sering durhaka ke orang tua, maka beliau mengatakan amalan yang paling bagus itu adalah al-birru atau birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ketika berhadapan dengan orang yang nggak mau berjihad, beliau mengatakan amalan yang paling afdol itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah.
Kemudian bagi orang yang sering melalaikan sholat, beliau mengatakan amalan yang paling afdol itu adalah sholat di awal waktunya. Nah, hadis itu sebenarnya tidak bertentangan, ya, tapi dipakaikan sesuai dengan kondisi orang yang dihadapi. Nah itu namanya mukhtalaful hadis, ya, mukhtalaful hadis. Beda dengan hadis mutarrib. Kalau hadis mutarrib, dia berkontradiksi tapi tidak bisa dijadikan atau dicarikan jalan keluarnya. Nah, kita tambahkan di sini. Dan tidak bisa dikompromikan maknanya. Nah, itu maknanya ya. Nah, itu namanya hadis mutarrib. Jadi mutarrib ini nanti ada yang pada sanad, kemudian ada yang pada matan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini saya tuliskan, ada ilustrasinya. Jadi, ada dua hadis sahih. Satunya riwayat Ibnu Majah, ya, yang bunyinya adalah laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada pada harta itu kewajiban, ya, selain zakat. Jadi yang ada itu dalam kewajiban harta itu adalah zakat saja, nggak ada yang lain. Nah, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, ada hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, ya, yang bunyinya adalah inna fil mali la haqqan siwaz zakah. Sesungguhnya pada harta itu ada hak lain, ya, kewajiban lain selain zakat. Nah, satunya bilang tidak ada, satu hadis bilang ada, dan dua-duanya perawinya sikoh, ya, dua-duanya mempunyai sanad yang sikoh. Nah, mutarribnya adalah hadis ini sama-sama berasal dari sahabat yang sama, yaitu Fatimah binti Qais namanya. Ya, Fatimah binti Qais. Bagaimana mungkin, ya, Fatimah binti Qais ini beliau mengatakan dua hal yang saling kontradiksi dalam satu waktu. Ya. Nah, ini jalur A. Nah, ini jalur yang ada di di Sunan Ibnu Majah. Ya, sahabatnya Fatimah binti Qais. Kemudian dalam jalur Imam Tirmidzi, itu sahabatnya juga Fatimah binti Qais. Tapi matannya bertolak belakang. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Ini yang jadi persoalan. Padahal semua perawinya, semua perawi yang di bawah sahabat ini, tabi'in, tabi'innya, baik di hadis A ataupun di hadis B, itu sama-sama sikoh. Nah, karena tidak bisa dikompromikan, maka hadis ini dua-duanya tidak digunakan. Ya, hadis ini dua-duanya ditawakufkan namanya. Ya, ditawakufkan dalam artian tidak dipakai dua-duanya. Nah, kenapa nggak dipakai? Ya karena dua-duanya punya kemungkinan benar. Tapi dua-duanya, salah satunya juga pasti ada yang keliru. Ya kan? Nah, di sini muncul pertanyaan. Perawinya sikoh kok bisa keliru? Nah, jadi harus kita pahami, sikoh itu, ya, orang sikoh bisa saja tersalah. Ya, sikoh itu kan adil dan dobit, ya. Adil dan dobit. Adil itu tidak berbuat fasik, dobit itu ingatannya kuat, ya. Tapi orang sikoh bisa saja tersalah. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya. Orang sikoh bisa saja keliru dalam memahami persoalan. Nah, pasti ada salah satu dari perawi sikoh ini yang keliru atau salah dengar ya ketika meriwayatkan hadis ini. Sehingga bunyinya berbeda. Tapi kita nggak tahu siapa dari mereka ini yang keliru. Karena tidak ada datanya gitu ya. Nah itu makanya karena tidak bisa dipastikan siapa yang keliru,
maka kedua hadis ini ditawakufkan. Dalam arti kata dia tidak dipakai gitu. Nah, ini hadis muttarib. Ya, hadis muttarib. Oke. Kemudian yang selanjutnya pembahagian dari hadis dhaif juga adalah hadis syadz, ya, syadz. Nah, hadis syadz namanya. Nah, lawannya nanti disebut dengan hadis mahfuz. Ya, lawannya disebut dengan hadis mahfuz. Nah, sekarang apa itu hadis syadz? Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, ya, tapi bertolak belakang dengan riwayat perawi yang lebih thiqah darinya. Nah, ini disebut dengan hadis syadz. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah, perawi yang adil dan dhabit, tapi isi periwayatannya bertolak belakang dengan riwayat perawi yang lebih thiqah darinya. Nah, ini ya. Jadi di sini perawi itu ada tingkatannya ya. Jadi kesikohan itu ada tingkatannya. Ada seorang perawi yang thiqah saja. Kemudian ada perawi yang thiqah. Nah, jadi nanti di kelas takhrij, nah itu ada materi terkait dengan lafaz jarah dan ta'dil namanya. Jarah itu adalah lafaz yang negatif yang berkaitan dengan seorang perawi. Kemudian kalau lafaz ta'dil itu adalah lafaz positif terkait seorang perawi. Nah, lafaz ta'dil ya atau argumentasi positif terhadap seorang perawi, nah itu nanti thiqah itu ada tingkatannya. Ada thiqah, ada thiqah sabat, ada thiqah saja. Nah, dalam kondisi syadz ya, hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang thiqah saja, tapi maknanya bertolak belakang dengan hadis lain yang perawinya lebih thiqah dari perawi yang sebelumnya. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah itu namanya hadis syadz. Sementara lawannya atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah itu namanya hadis mahfuz. Nah, itu ya. Hadis mahfuz. Oke. Nah, kalau seandainya berlawanan, berarti hadis syadz ini diapain? Nah, dalam penelitian hadis, nanti hadis syadz ini nggak digunakan. Ya, karena dia jatuh ke derajat hadis dhaif. Nah, sementara yang hadis mahfuz, nah inilah yang digunakan untuk berdalil nantinya. Kalau seandainya terjadi ya perlawanan seperti ini. Kalau hadis muttarib tadi thiqah sama thiqah ya, yang perlawanan yang isinya tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau hadis syadz perlawanan antara perawi thiqah dengan perawi yang lebih thiqah darinya. Oke. Ini hadis syadz. Nah, bagaimana ilustrasinya atau seperti apa contohnya ya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, saya kutipkan di sini ada dua hadis. Ya, satunya hadis yang diriwayatkan oleh oleh perawi yang lebih thiqah, yaitu hadis A. Kemudian yang kedua ini adalah hadis syadz. Ya. Nah, hadis syadz bunyinya adalah idza shalla ahadukum al-fajra falyattaji' an yaminihi. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad. Nah, hadis syadznya ya. Apa kata Abdul Wahid bin Ziyad? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang kalian sudah sholat fajar atau sudah selesai melaksanakan sholat sunat fajar, maka hendaklah dia berbaring ke samping kanannya.
Ya, berbaring ke arah kanan, berbaring ya ke arah kanan gitu ya. Nah, ini redaksi dari hadis B atau hadis syadz yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad. Nah, hadis ini adalah berbentuk qauli, ya, berbentuk perkataan Nabi. Jadi, Abdul Wahid ini meriwayatkan menurut dia mendengar langsung Nabi mengatakan seperti ini. Oke. Nah, sementara menurut riwayat perawi yang lebih sikoh dari Abdul Wahid bin Ziyad, ya, kebanyakan sahabat itu meriwayatkan hadis ini secara fi'li. Artinya bukan Nabi yang berbicara, tapi sahabat yang melihat Nabi yang berbaring sesudah sholat sunat fajar. Nah, jadi sahabat-sahabat yang lain itu hanya mengutarakan kami melihat Nabi berbaring ke arah kanan sesudah beliau melakukan sholat sunat fajar. Tapi menurut Abdul Wahid bin Ziyad, dia mengatakan, Nabi mengatakan, apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat sunat fajar, maka berbaringlah ke sebelah kanan. Nah, jadi riwayat Abdul Wahid bin Ziyad ini dia sendirian. Ya, dia sendirian. Sementara riwayat sahabat-sahabat yang lain itu tidak ada yang seperti ini bunyinya. Ya, tidak ada yang seperti ini. Sehingga riwayat dari Abdul Wahid bin Ziyad ini itu disebut dengan hadis syadz. Ya, hadis syadz dia. Kenapa syadz? Ya karena redaksinya bertolak belakang dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sikoh dari dia. Nah, itu. Nah, ini contoh dari hadis syadz. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang terakhir, pembagian dari hadis majhul juga adalah hadis majhul, ya, hadis dhaif, ya, yaitu hadis majhul. Oke. Nah, apa ini hadis majhul? Hadis majhul adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang nama, identitas, dan keterangan dirinya tidak ditemukan secara gamblang oleh para peneliti hadis. Oke, nah ini disebut dengan hadis majhul. Apa itu hadis majhul? Hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang nama, identitas, dan keterangan dirinya tidak ditemukan secara gamblang. Gamblang ini artinya secara jelas, ya. Secara jelas oleh para peneliti hadis. Nah, itu disebut dengan hadis majhul. Ya. Nah, misalnya kita temukan dalam hadis, misalnya an Abi Qatadah an rajulin min Makkah, dari seorang laki-laki dari Mekah. Ya. Kemudian anin Nabi, kemudian an Abi Huzaifah misalnya. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada an rajulin min Makkah. Jadi sanadnya itu ada seorang laki-laki dari Mekah. Nah, di dalam sanadnya ada seseorang rawi yang tidak jelas orangnya, ya, tidak disebutkan namanya, tidak jelas gurunya siapa, ya, namanya aja nggak jelas, bagaimana cara meneliti gurunya siapa, ya. Nah, itu makanya hadis majhul ini tergolong sebagai hadis dhaif. Kenapa dhaif? Ya karena dia tidak diketahui, kredibilitas perawi itu tidak diketahui gitu. Namanya bisa jadi namanya yang tidak diketahui, bisa jadi identitasnya tidak diketahui asal usulnya.
ataupun rincian terkait dirinya itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab rijal. Ya, kitab rijal itu adalah kitab yang berisi tentang biografi para perawi hadis. Nah, itu namanya kitab rijal. Ya. Nah, kitab rijal itu banyak jenisnya. Ada yang paling lengkap itu namanya Al-Isabah ya. Al-Isabah. Nah, itu rijal atau kitab rijal yang membahas tentang sahabat Nabi saja. Al-Isabah namanya. Karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian ada juga yang membahas semua perawi dalam kitab-kitab hadis, Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah ya. Nah, salah satu namanya adalah Tahdzibut Tahdzib. Nah, karangan Ibnu Hajar juga. Kemudian Tahdzibul Kamal, karangan Imam Al-Mizzi misalnya. Kemudian Siyar A'lam An-Nubala, karangan Imam Az-Zahabi. Ya, Mizanul I'tidal dan lain sebagainya. Nah, kita cari riwayat perawi itu dalam kitab-kitab rijal itu, ternyata tidak ditemukan identitasnya. Nah, kalau seandainya terjadi yang seperti ini, maka hadis itu disebut dengan hadis majhul. Ya, hadis majhul. Sehingga dia tergolong sebagai hadis dhaif. Nah, hadis majhul ini dibagi 3 ya. Yang pertama ada namanya majhul ain. Ya, majhul ain. Nah, apa itu majhul ain? Hadis majhul atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, ya, seorang perawi, di mana ia hanya mempunyai satu murid saja. Ya, hanya mempunyai satu murid dan tidak masyhur di kalangan kritikus hadis. Ini namanya majhul ain ya. Majhul ain. Jadi hadis majhul tapi majhul ain. Nah, maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di mana ia hanya mempunyai satu murid saja dan tidak masyhur di kalangan kritikus hadis. Nah, kita bayangkan ya, ada sebuah informasi penting tentang Nabi disampaikan oleh seseorang yang berguru ke dia itu hanya satu orang. Ya kan? Dia menyampaikan berita besar tentang Nabi. Tapi ya, murid yang meriwayatkan dari dia itu hanya satu orang. Nah, itu kan aneh ya. Aneh. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, maka namanya hadis majhul ain namanya. Nah, bagaimana status hadis yang majhul ain ini? Nah, statusnya adalah dia baru bisa diterima ya sebagai hadis yang bisa diamalkan kalau satu orang perawi yang punya satu murid tadi itu disikohkan oleh kritikus hadis. Nah, misalnya dia disikohkan oleh Ali Al-Madini misalnya. Ya. Nah, kalau seandainya seperti ini, nah ada kemungkinan dia masih bisa dipakai hadisnya. Tapi kalau yang menganggap dia adil itu hanya muridnya, ya, kemudian tidak ada ahli hadis lain yang mensikohkannya, maka riwayat majhul ain ini tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Nah, itu majhul ain. Ya, majhul ain. Kemudian yang kedua, ada namanya majhul hal. Ya, majhul hal. Apa ini majhul hal? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di mana ia hanya mempunyai 2 atau lebih murid, ya, dan tidak dianggap sikoh, oleh para kritikus hadis.
Nah, ini namanya hadis majhul, tapi majhul hal. Ya, hadis majhul hal. Jadi dalam perawi majhul hal ini, ada seorang perawi yang dia hanya punya 2 murid saja, atau lebih sedikit ya. Dan tidak satu pun para kritikus hadis yang menganggap dia sebagai orang yang sikoh, sebagai orang yang layak meriwayatkan hadis. Nah, itu disebut dengan majhul hal ya. Nah, bagaimana statusnya hadis majhul yang seperti ini? Nah, statusnya adalah tidak bisa diterima sama sekali. Ya, kenapa? Ya karena yang pertama, dia tidak ada yang mensikohkan. Tidak satu pun dari kritikus hadis yang mensikohkannya. Kemudian yang kedua, muridnya juga sedikit, ya. Padahal dia memberitakan sebuah berita yang besar dari Nabi. Nah, bagaimana mungkin muridnya hanya 2 orang saja? Nah, itu makanya majhul hal, ya, menurut para ahli hadis. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam agama. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, pembagian dari hadis majhul ini adalah hadis mubham. Ya. Hadis mubham. Nah, apa ini hadis mubham? Hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya tidak disebutkan secara jelas. Nah, atau dalam kurung hanya menyebutkan istilah seseorang, ya, kemudian ahli Mekah atau penduduk Baghdad misalnya, ya, penduduk Baghdad dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan hadis mubham. Ya, misalnya Bapak Ibu dengar dalam hadis itu seperti yang saya contohkan di awal tadi, an Qatadah an rajulin min Makkah, kemudian an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sanad hadis ini ada kalimat an rajulin min Makkah. Ya kan? An rajulin min Makkah, dari seorang laki-laki dari Mekah. Nah, di dalam sanad hadis ini ada rajulin, ada nama yang tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya istilah rajulin atau seseorang saja. Itu kan orangnya nggak diketahui ya. Rajulin ini orang dari mana dia? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Dia tinggal di mana? Nah, itu nggak ada keterangan. Nah, sehingga kalau ada hadis yang seperti ini, ya, tanpa ada hadis lain yang mendukung, menjelaskan siapa nama aslinya, maka itu disebut dengan hadis mubham. Ya. Nah, hadis mubham ini selama nama aslinya belum diketahui, maka dia tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam agama. Ya. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa menggunakan riwayat itu, padahal kita nggak tahu asal-usul yang menyampaikannya. Ya, ibarat hoax lah ya. Ada yang, misalnya kita lihat berita, tapi nggak jelas orang yang menyampaikannya siapa. Nah, itu kan kita patut mencurigai itu ya. Kalau apa yang disampaikan itu belum tentu hadis, atau belum tentu fakta gitu. Nah, inilah pembagian yang terakhir dari hadis dhaif, yaitu hadis majhul. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi yang hari ini. Silahkan Bapak Ibu, 1 orang atau 2 orang untuk bertanya. Pak Isra, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas. Saya mau bertanya mengenai hadis yang mutarib. Oh iya, silakan Mas. Lagi kuliah, kontradiktif. Ini kan hadis mutarib ini tingkat kesikohan perawi kedua hadis ini kan sama. Ya.
derajatnya. Iya, Mas. Terus yang dicontoh itu kan perawinya, iya perawinya sama semua kecuali yang sahabat ya. Bukan. Ini perawinya beda-beda, Mas. Ini perawinya beda-beda. Yang rawahu Tirmizi sama satu lagi rawahu Ibnu. Oh ya, kalau ini di kitab hadisnya. Oh, Jadi jadi riwayat Tirmizi itu bersumber dari sahabat Fatimah binti Qais. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah itu bersumber dari sahabat yang sama, yaitu Fatimah binti Qais. Nah ini kan mukharij kedua hadis ini yang disebut sama nih. Mukharijnya beda. Mukharijnya satunya Tirmizi, satunya Ibnu Majah. Bukan yang di bawah ini yang mukharij. Oh ini, oh ya. Ya. Nah, jadi ada komentar nggak mengenai kontradiksi ini dari para mukharij itu, misalnya dari Imam Bukhari, bahwa ini kontradiksi atau gimana, Pak? Oh ya, baik. Jadi hadis mutharib itu kan ditemukan oleh orang yang sudah membaca kitab-kitab mukharij. Jadi mukharij ini kan orang yang membukukan hadis ya. Jadi dia mendapatkan silsilah sanad tentang hadis-hadis Nabi, kemudian dia bukukan dalam karya pribadinya. Nah, Imam Bukhari punya Sahih Bukhari, Imam Muslim punya Sahih Muslim, Imam Ibnu Majah punya Sunan Ibnu Majah, Imam Tirmidzi punya Sunan At-Tirmidzi. Nah, ketika ulama setelah mereka ini membuka hadis-hadis ini ya, atau mempelajari kitab yang sudah mereka bukukan ini, hadis yang mereka bukukan, maka ditemukanlah dua hadis yang kontradiksi seperti ini. Ya, dalam riwayat Tirmidzi itu ada hadis yang bunyinya inna fil mali lahaqqan siwaz zakah. Yang mana sahabatnya berasal dari Fatimah binti Qais. Kemudian dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang derajat hadisnya juga sahih, itu ada redaksi hadis laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Yang mana sahabatnya juga dari Fatimah binti Qais. Ya kan? Sahabat ini kan kita tahu, sahabat ini orang yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Ya kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mungkin sahabat yang sama, ini kan orangnya sama, ya kan? Tapi ketika di ujungnya atau di ujung sanadnya itu ada dua keterangan yang berbeda, ya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah kan harusnya di sini nih. Nah ini sebenarnya nggak semuanya. Ini hanya Imam Ibnu Majah saja. Nah ini saya contohkan hanya sebatas untuk penjelas saja. Nah, kemudian hadis yang ini mukharijnya Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi. Nah, seperti itu, Mas. Nah, sahabatnya sama, tapi kenapa kok pas setelah dibukukan oleh mukharij itu bunyinya beda? Itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Beda halnya kalau sahabatnya beda. Di sini misalnya Fatimah binti Qais, ya. Tapi di sanad B misalnya dari Abdullah bin Umar, misal. Kalau seperti ini kan ada kemungkinan beda kan, karena sumber aslinya beda dari dua orang sahabat yang beda. Tapi ini sumber aslinya dari satu orang sahabat, ya kan? Nah, karena dari satu orang harusnya redaksinya sama, tapi kenyataannya beda, maka hadis ini diklaim sebagai hadis mutharib jadinya. Kenapa mutharib? Karena disinyalir ada salah satu dari perawi-perawi siqah ini yang keliru ketika meriwayatkan hadis ini. Jadi tabi'ut tabi'in dari masing-masing sanad bisa jadi mereka ada yang keliru. Tapi siapa yang keliru? Nah, itu yang kita nggak bisa pastikan. Ya, karena orang siqah itu bisa saja keliru dalam memahami persoalan. Orang cerdas itu kan bisa keliru. Ya kan? Cerdas dengan keliru itu bukan bertolak belakang, tapi hanya sampingan saja. Orang cerdas itu kepleset.
orang cerdas itu salah dengar, itu kan bisa saja kan? Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, itu makanya hadis ini mutarib. Bisa dipahami Mas ya? Bisa. Mas Fayaz? Oke, alhamdulillah. Oke, satu lagi mungkin kalau ada. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Imam Lutfi ya. Oke, silakan Ya. Pak. Itu kan tadi ada contoh hadis yang satunya meriwayatkan Nabi yang berkata, lalu Oh ya. punya lagi meriwayatkan bahwa itu ternyata perbuatan Nabi ya, artinya fi'li gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Nah, itu kan kalau ini kan hadis itu ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takriri Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Nah, itu sebenarnya Pak Ustadz, itu ada nggak perbedaan kekuatan hukumnya antara hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak. Ya. Oh ya, baik. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ini Pak Lutfi ya. Oke, sebenarnya ini nggak terkait dengan ini langsung ya. Iya benar, sebenarnya langsung. Ya. Oke, baik. Jadi kepikiran. Ya, baik Pak. Ya. Nah, di sini syartnya itu kan karena beda redaksi saja ya. Satunya fi'li, satunya qauli. Nah, bagaimana kalau, nah ini pertanyaannya mungkin bisa berkaitan ya. Bagaimana kalau periwayat hadis ini sama-sama sikoh, ya sama-sama sikoh, tapi satunya fi'li, satunya qauli. Nah, apakah dia muttarib ataukah syadz atau mahfuz? Nah, seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya pada dasarnya hadis Nabi itu sama saja semuanya, ya, baik qauli, fi'li ataupun takriri, asalkan sanadnya kuat, diisi oleh para perawi yang dhabit, adil, siqah, kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah. Nah, itu pada dasarnya sama kualitasnya. Hanya saja perbedaannya adalah dari segi kekuatan makna yang muncul dari qauli ataupun fi'li ataupun takriri, Pak. Nah, ini kan kepentingannya dalam hal beristidlal. Nah, kalau kita bahas dalam ilmu usul fikih itu, nah di sana ada semacam perbedaan yang sangat mendasar nanti. Hadis qauli dengan hadis fi'li. Kalau hadis qauli, ya, terlepas apakah qaulinya bil makna atau bil, kan riwayat itu ada riwayat bil makna, kemudian ada riwayat bil lafaz ya, dengan lafaz aslinya. Nah, terlepas dari riwayatnya dengan makna atau dengan lafaz langsung, nah hadis riwayat qauli itu isyaratnya jelas, Pak. Ya, isyaratnya jelas. Artinya di sana tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan pemahaman dari sahabat atau dari perawi awak. Karena itu jelas, kalau dia perintah, maka itu jelas dipahami sebagai perintah. Yang dalam ilmu usul fikih nanti dipahami sebagai sebuah kewajiban. Ya kan? Dipahami sebagai kewajiban. Karena dalam usul fikih itu nanti ada kaedah-kaedah juga. Al-amru indal itlaq yufidul wujub misalnya. Ya, perintah ketika dia bersifat mutlak itu memfaedahkan wajib dikerjakan. Atau larangan misalnya. Nabi pernah melarang langsung. Ya, kemudian larangan itu diriwayatkan oleh sahabat. Nah, dalam ilmu usul fikih nanti dipahami larangan mutlak itu memfaedahkan haram. Nah, jadi hadis qauli itu dalalahnya atau penunjukannya terhadap hukum itu jelas. Nah, berbeda dengan hadis fi'li. Hadis fi'li ini kan asumsi sahabat. Ketika mereka melihat misalnya Nabi berbaring setelah salat fajar, Nabi berbaring ke arah kanan. Nah, kemudian informasi ini disampaikan oleh sahabat ke murid-muridnya, tabi'in misalnya. Nah, ketika disampaikan itu kan multi tafsir. Apakah hukum berbaring ini wajib? Atau berbaringnya Nabi itu hanya kebetulan saja? Ya, karena beliau bangun dari tengah malam, nah kemudian tidur sebentar, ataukah itu adalah sunnah yang beliau biasakan? Nah, muncul
ihtimal, muncul kemungkinan-kemungkinan kalau riwayatnya fi'li. Ya, karena itu penuh dengan asumsi dari periwayat pertama, yaitu sahabat. Nah, sehingga riwayat bil fi'li menurut ya para ulama usul fikih ataupun para ahli hadis yang lain, ya, itu dianggap dalalahnya tidak lebih kuat dari hadis qauli. Nah, seperti itu. Kalau hadis qauli bisa dipastikan maksud Nabi ini apa. Tapi kalau hadis fi'li, nah itu nanti yang berperan itu adalah penafsir pertamanya, yaitu para sahabat. Nah, itu. Jadi secara kekuatan, ya, secara penunjukan terhadap hukum, hadis qauli itu lebih kuat ketimbang hadis fi'li. Ya, apalagi yang takriri, ya. Kalau takriri itu kan lebih ini lagi. Nah, seperti itu Pak, kurang lebihnya. Jadi bedanya hanya dari segi dalalahnya saja, dari segi penunjukan hadis itu terhadap hukum-hukum tertentu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama. Oke, sebelum ada pertanyaan lanjutan, nah sekarang kita lanjutkan dulu materi hari ini. Kebetulan yang hari ini belum kita sampaikan. Tapi materinya nggak banyak kalau yang sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas pembahagian hadis berdasarkan nisbatnya. Ya, pembagian hadis berdasarkan nisbat. Nah, dalam bahasa lain ada juga yang menyebutkan pembahagian hadis berdasarkan akhir sanadnya. Nah, jadi istilah ini beda-beda di kitab-kitab hadis ya. Ada yang bin nisbah ila qailihi. Ada juga yang bin nisbah ila man usnida ilaihi. Nah, seperti itu. Nah, jadi redaksinya saya pilih pembagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, secara umum hadis berdasarkan nisbatnya, nah ini bukan hadis dhaif. Nah, pembagian hadis berdasarkan nisbatnya, nah ini bisa dibagi 4 ya. Ada yang disebut dengan hadis qudsi, ada yang disebut dengan hadis marfu', ada yang disebut dengan hadis mauquf, kemudian ada yang disebut dengan hadis maqtu' namanya. Nah, hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, kemudian hadis maqtu'. Nah, ini adalah pembahagian atau nama-nama hadis yang berdasarkan nisbatnya atau akhir sanadnya. Oke. Nah, bagaimana hukumnya nanti? Hukum hadis qudsi, marfu, mauquf ataupun maqtu'. Nah, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita bahas dulu hadis qudsi ya. Nah, ini gampang insyaallah. Hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah. Ya, sementara redaksi ini matan maksudnya ya, matannya itu berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi hadis yang maknanya berasal dari Allah. Nah, sementara matannya atau isi lafaz yang disampaikan itu, nah itu adalah kreasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Nah, misalnya kalau kita mendengar, ya mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar hadis, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fima yarwihi an rabbihi, ya, pada sesuatu yang dia riwayatkan dari Tuhannya.
Nah, biasanya seperti itu. Bahwasanya Nabi berkata fima, terkait sesuatu yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Nah, kalau Nabi meriwayatkan dari Allah, ya dari Tuhan, nah itu artinya hadis qudsi. Ya. Nah, ini berbeda dengan Quran. Ya, berbeda dengan Quran. Apa bedanya? Kalau Quran makna dan lafaznya itu dari Allah. Dua-duanya dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, itu hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini jumlahnya tidak banyak ya. Perkiraan para ulama yang terbukukan oleh para ulama itu hadis qudsi ini hanya berjumlah 200 hadis saja, 200 lebih sedikit ya. Jadi nggak banyak ya, nggak banyak hadis qudsi. Nah, lantas pertanyaannya sekarang, apa beda antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Ya, tentu kita nanya, kalau hadis ini berasal dari Allah, Al-Quran juga dari Allah, lantas bedanya yang mendasar apa antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Kenapa Allah tidak menjadikannya Al-Quran saja? Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba bedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama, bedanya adalah kalau Al-Quran, lafaz dan atau makna dan lafaznya, ya, makna dan lafaznya berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah. Jadi baik makna dan lafaznya itu Allah yang mewahyukan kepada Nabi. Berbeda dengan hadis qudsi yang mana maknanya dari Allah, ya, sementara lafaznya dari Nabi. Nah, lafaznya dari Nabi. Artinya kreasi Nabi ya. Jadi hadis qudsi itu ibaratnya semacam isyarat saja. Isyarat yang mirip dengan Quran yang didapatkan Nabi ya, baik dalam keadaan tersadar atau dalam kondisi tidur, yang kemudian beliau sampaikan ke orang-orang, ke sahabat beliau dengan lafaz beliau sendiri. Nah, itu namanya hadis qudsi. Oke, nah ini satu. Kemudian yang kedua, kalau membaca Al-Quran mendapatkan pahala jika dibaca, ya, apalagi kalau dalam sholat ya, apalagi dalam sholat. Nah, ini pahalanya akan berlipat ganda. Sementara kalau hadis qudsi, ketika kita baca tidak mendapatkan pahala. Nah, tidak mendapatkan pahala di sini tidak dihitung per hurufnya 10 kebaikan. Beda dengan Quran ya. Kalau Quran kan sebagaimana yang dalam hadis sahih, ketika Nabi menyampaikan likuli harfin asyru hasanat, ya, ada 10 kebaikan. Nah, kalau membaca hadis qudsi itu tidak ada redaksi seperti itu. Jadi kalau kita baca hadis qudsi berulang-ulang, ya, itu tidak mendapatkan pahala. Dan apabila dibaca di dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal. Jadi walaupun hadis qudsi ini dari Allah, tapi kalau kita baca dalam sholat kita jadi batal. Nah itu hadis qudsi ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadits qudsi ini periwayatannya mutawatir. Ya, periwayatannya mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Nah, sudah kita bahas di pertemuan kedua dulu ya sama Ustaz Fauzi. Kalau mutawatir itu periwayatnya itu banyak ya, baik di tabaqat sahabat, kemudian di tabi'in, tabi'in sampai kepada generasi setelahnya itu diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak. Ya.
Sehingga Al-Qur'an itu tidak akan diragukan lagi, ya, karena periwayatannya secara mutawatir. Oke. Berbeda dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi periwayatannya tidak selalu mutawatir. Dalam arti kata, sebagian besarnya itu sebagian besarnya diriwayatkan secara ahad. Ya, secara ahad. Nah, ahad baru kemarin kita bahas ya. Ahad itu adalah ya hadisnya tidak sampai mutawatir gitu. Tidak sampai mutawatir, bisa jadi aziz, bisa jadi masyhur, bisa jadi gharib ya. Kalau gharib kan cuma satu orang di masing-masing tabaqat. Kalau aziz 2 orang ya di salah satu tabaqat. Kalau masyhur itu lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4 asalkan tidak sampai 10. Nah, kalau 10 itu sudah mutawatir. Nah, kalau hadis qudsi itu periwayatan mayoritasnya adalah ahad. Nah, sehingga nanti kita akan temukan ada hadis qudsi itu yang dhaif, ada hadis qudsi yang hasan, ada hadis qudsi yang sahih. Nah, apa yang menentukan itu semua? Yaitu kualitas sanad dari hadis qudsi. Nah, itu bedanya ya. Kalau Quran itu tidak ada istilah hasan, sahih, dhaif. Karena dia mutawatir ya. Kalau mutawatir itu pasti sahih. Nah, beda dengan qudsi, hadis qudsi. Nah, salah satu contohnya adalah seperti misalnya hadis ini ya. Jadi ada hadis yang bunyinya ya ibadi, riwayat Muslim ini, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian muharraman, juga diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Nah, ini hadisnya hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Karena ya dia diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita tahu ini hadis qudsi? Nah, kita tahunya dari redaksi perawinya. Nah, biasanya hadis qudsi itu di sanadnya itu ada fima yarwihi an rabbihi. Nah, misalnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, annan nabiyya qala, fima yarwihi an rabbihi, pada sesuatu yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Nah, kalau seandainya ada redaksi seperti ini dalam sanad hadis, nah berarti hadis itu adalah hadis qudsi. Atau misalnya qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Ya. Fima yarwi anhu ya, anhu nabiyuhu. Ya, nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya ada redaksi yang seperti ini. Qala Allah Ta'ala fima yarwi anhu nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ketemu dengan dua redaksi ini, maka kemungkinan besar hadis itu adalah hadis qudsi. Nah, bagaimana dengan kualitasnya atau hukumnya secara umum? Nah, hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada juga yang maudhu' ya, ada juga yang palsu. Nah, dari mana kita bisa memastikan hukum itu? Yaitu dengan melihat sanadnya. Nah, dengan melihat sanadnya. Jadi kalau seandainya di sanadnya ada seorang yang muttaham bil kadzib, berarti dia hadis apa itu? Misalnya ada perawi, salah satu perawinya muttaham bil kadzib, dituduh sebagai pendusta. Berarti namanya adalah hadis
hadis qudsi yang matruk. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Kalau hadis matruk adalah hadis yang dalam salah satu perawinya ada perawi yang tertuduh sebagai pembohong. Nah, misalnya dalam sanad hadis ini ada perawi yang pemalsu hadis, misalnya di tabi'in misalnya. Berarti hadis qudsi yang apa namanya? Pemalsu hadis. Berarti hadis qudsi yang maudhu'. Ya, hadis qudsi yang palsu. Nah, jadi hadis qudsi ini nanti bisa digabung dengan jenis hadis yang lain. Hadis qudsi yang sahih, hadis qudsi yang hasan, hadis qudsi yang mu'dhal, hadis qudsi yang munqati'. Nah, apa maknanya? Hadis qudsi tapi munqati'. Apa kira-kira maknanya? Matannya dinisbatkan ke Allah, tapi sanadnya munqati' atau terputus. Nah, itu maknanya. Ya, jadi nggak semua hadis qudsi itu nanti hadis sahih, ya, karena semuanya dengan melihat kualitas sanad. Oke, nah ini yang pertama hadis qudsi. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi hadis qudsi ya. Nah sekarang hadis marfu. Hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya hadis marfu. Atau bisa juga kita sebutkan hadis marfu ini adalah hadis yang akhir sanadnya adalah Nabi langsung. Nah, itu namanya hadis marfu. Misalnya yang populer misalnya innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadisnya kan berasal dari sahabat Umar bin Khattab. Ya kan? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Nah, ketika hadis itu akhir sanadnya Nabi atau Nabi langsung yang menyampaikan redaksi hadis itu, maka hadis itu disebut dengan hadis marfu. Nah, seperti itu. Ya, disebut dengan hadis marfu. Nah, hadis marfu ini juga juga sama jenisnya, pembagiannya dengan hadis secara umum. Ada hadis marfu yang qauli, ya. Nah, seperti misalnya innamal a'malu binniyat yang barusan. Kemudian ada marfu yang fi'li. Nah, artinya para sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu, ya. Tapi mereka menisbatkan ke Nabi. Nah, itu namanya marfu fi'li, ya. Kemudian ada lagi marfu takriri. Ya, marfu takriri. Nah, artinya para sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi, ya. Kemudian Nabi diam saja. Nah, misalnya para sahabat pernah memakan dhab, ya, memakan biawak Arab. Ya. Ketika para sahabat makan itu, Nabi hanya melihat, ya. Nabi tidak ikut makan, Nabi tidak ikut mengharamkan atau membolehkan, tapi Nabi diam saja. Nah, ketika Nabi diam, nah itu namanya takriri, ya, ketetapan Nabi. Nah, ketika diamnya Nabi dinisbatkan langsung ke Nabi seperti itu, maka itu namanya adalah marfu takriri. Ya, hadis marfu takriri. Kemudian yang terakhir ada lagi marfu sifat. Ya, marfu sifat. Nah, marfu sifat. Apa maknanya?
Jadi sahabat menilai Nabi dari sifatnya, misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah itu sebaik-baik manusia dalam hal akhlaknya. Nah, itu namanya marfu sifat. Ya, marfu sifat. Artinya hadis marfu ini adalah hadis yang semua penisbatannya langsung ke Nabi. Nah, itu namanya hadis marfu. Oke, kemudian yang keempat ada namanya hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Nah, kalau marfu tadi hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Kalau mauquf ya, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Nah, ini namanya hadis mauquf. Atau dalam kata lain bisa juga kita sebut hadis yang di akhir sanadnya itu adalah sahabat. Nah, itu disebut dengan hadis mauquf. Ya. Hadis yang di akhir sanadnya itu adalah sahabat. Artinya apa? Hadis mauquf ini adalah sahabat menyampaikan sesuatu tapi mereka tidak menisbatkan apa yang mereka sampaikan itu ke Nabi. Nah, itu namanya hadis mauquf. Nah, misalnya, kalau ini kan sampai ke Nabi tadi ya. Kalau ini Nabinya nggak ada. Tapi sahabat langsung yang bilang, misalnya, ya misalnya kita bikin perkataan misalnya ya. Misalnya sahabat bilang sholat sunat kusuf. Salat sunat gerhana matahari itu hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Nah, tapi itu sahabat yang ngomong, ya bukan lewat perkataan Nabi atau lewat perbuatan Nabi ataupun dari ketetapan Nabi. Nah, kalau hadisnya seperti ini, ya akhir sanadnya itu adalah sahabat. Maka hadis itu disebut dengan hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Yang mana hadis mauquf ini juga ada yang sifatnya qauli, ada yang fi'li, ada juga yang takriri. Nah, sama dengan pembahagian hadis. Ya, kalau qauli berarti sahabat bilang misalnya dari Anas bin Malik, qala innal kusufa sunnatun. Ya, sesungguhnya salat sunnah kusuf, salat gerhana matahari itu adalah sunnah. Nah, kalau seandainya seperti itu, nah namanya adalah mauquf. Atau misalnya fi'li. Ya, fi'li, misalnya perkataan atau riwayat dari Imam Bukhari, kana Ibnu Abbas amman nasa wa huwa mutayammimun. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas pernah menjadi imam ya di masa Nabi. Kemudian kondisi beliau pada saat itu dalam kondisi bertayamum. Nah, itu namanya hadis mauquf tapi yang berbentuk fi'li. Nah, begitu juga dengan takriri ya. Jadi sahabat misalnya ada tabi'in yang cerita, kalau saya pernah melakukan hal ini di depan sahabat, ya, kemudian sahabat diam. Nah, itu namanya hadis mauquf yang sifatnya takriri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini ya di dalam bahasan hadis mauquf ada sebuah istilah yang harus kita ketahui. Yaitu ada istilah namanya mauquf hukman. Ya, mauquf hukman. Apa itu mauquf hukman? Hadis mauquf 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 hukman marfu hukman ya. Hadis mauquf ya, tapi dengan hukum
marfu. Nah, itu namanya marfu hukman. Nah, ada istilah hadis mauquf tapi dengan hukum marfu. Sebenarnya hadis itu hanya sampai ke sahabat saja, artinya sahabat yang menyampaikan, tapi dia dihukumi marfu. Nah, kita tahu ya, kalau seandainya dalam penelitian hadis, ada hadis marfu ya di satu sanad, kemudian ada hadis mauquf di sanad yang lain, maka yang akan digunakan sebagai dalil itu adalah hadis marfu. Nah, itu ketentuan umum ya. Nah, sekarang ada hadis mauquf, tapi hukumnya disamakan dengan marfu. Nah, kapan ini? Nah, hadis mauquf bisa saja dihukumi marfu dengan syarat konten dari hadis mauquf itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang bisa diijtihadi. Nah, ini syaratnya. Ya. Hadis mauquf bisa dihukum marfu ya jika matan hadis mauquf itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang bisa diijtihadi. Nah, apa maksud hal-hal yang bisa diijtihadi? Hadis itu, para sahabat itu kan secara logika ketika mereka menyampaikan sebuah hukum, itu pasti mereka melihatnya dari Rasul. Ya, karena sahabat tidak mungkin membuat sesuatu tanpa ada sandarannya ke Nabi. Nah, sehingga ketika sahabat menyampaikan sesuatu yang di dalam yang mereka sampaikan itu tidak ada unsur ijtihad. Nah, ijtihad itu maksudnya unsur yang bisa difikirkan gitu ya, yang sifatnya ta'abbudi, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya hanya berdasarkan wahyu. Nah, itu namanya yang tidak bisa diijtihadi, maka hadis mauquf yang seperti itu nanti dihukumi marfu. Nah, hadis mauquf yang seperti itu dihukumi marfu. Nah, saya ulangi, kalau ada konten hadis mauquf yang isinya tidak berkaitan dengan hal-hal yang bisa diijtihadi, seperti misalnya kejadian di hari kiamat. Nah, itu kan nggak bisa diakali ya. Atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum wajib, sunnah, dan lain-lain. Atau yang berkaitan dengan persoalan yang gaib. Nah, itu juga tidak bisa diijtihadi. Nah, kalau seandainya konten hadis mauquf itu salah satu dari yang tiga ini, maka hadis mauquf itu dihukumi marfu. Nah, kenapa seperti ini? Karena sahabat tidak mungkin menyampaikan hal-hal itu dari akal mereka. Ya, pasti mereka menyampaikan itu dari pedoman yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebabnya kenapa kok mauquf yang seperti ini itu disebut dengan marfu secara hukum. Nah, ini namanya hadis mauquf walakin bihukmil marfu. Oke, nah ini hadis mauquf ya. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya hadis maqtu'. Nah, hadis maqtu'. Nah, apa ini hadis maqtu'? Yaitu hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Nah, ini hadis maqtu' namanya. Kalau hadis marfu' tadi dinisbatkan ke Nabi ya. Kemudian kalau hadis mauquf dinisbatkan ke sahabat. Tapi kalau hadis maqtu', nah ini nisbatnya adalah kepada tabi'in. Yaitu golongan atau generasi ketiga setelah sahabat. Oke. Nah, bagaimana bentuknya, ilustrasinya? Itu adalah di sini Nabi tidak ada, sahabat juga tidak ada, yang ada cuma tabi'in. Ya, tabi'in yang dia bercerita tentang agama dan dia tidak nisbatkan ke Nabi. Ya, dia tidak sandarkan apa yang dia sampaikan itu ke Nabi. Nah, itu namanya hadis maqtu'. Ya, hadis
maqtu'. Nah, misalnya ada tabi'in, salah satu tabi'in itu adalah Sayyid bin Musayyib ya. Ada yang bacanya Musayyab, ada yang bacanya Musayyib. Misalnya dia berkata, misalnya sholat sunat duha ya minimal itu 2 rakaat. Nah, misalnya dia berbicara seperti itu. Tapi tabi'in ini tidak menisbatkan perkataan itu ke Nabi. Nah, kalau dia tidak menisbatkan ke Nabi, berarti hadis yang disampaikan itu atau perkataan yang disampaikan itu adalah hadis maqtu' namanya. Dan hadis maqtu' ini juga ada yang berbentuk qauli dan ada yang berbentuk fi'li. Nah, bagaimana hukumnya hadis maqtu'? Nah, hadis maqtu' dia tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam hukum ya. Nah, hadis maqtu' ini hanya sama dengan perkataan ulama. Nah, sifatnya seperti perkataan ulama. Ya. Karena hadis maqtu' tabi'in ya, tabi'in tidak ada jaminan keadilan dari ahli hadis. Yang dijamin adil itu cuma sahabat. Ya, yang dijamin adil itu cuma sahabat. Adapun tabi'in, tabi'in, kemudian murid-murid mereka, nah itu semuanya bisa dijarah, bisa ditakdil sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Nah, itu makanya hadis maqtu' itu tidak bisa dijadikan referensi ya, sandaran dalil. Bisa dijadikan sandaran dalil kalaupun dia nanti dikuatkan oleh hadis marfu' atau hadis sahih lainnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah 4 pembagian dari hadis berdasarkan nisbatnya. Ada qudsi, ada marfu', ada mauquf, kemudian ada maqtu'. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2 orang, 5 menit ya kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada. Ustadz, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Mau tanya. Iya. Ini kan pada waktu awal ya, pertemuan awal itu kan dijelaskan bahwa pengertian hadis itu kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Iya. Ya. Nah, padahal kalau tadi pengertian hadis mauquf itu kan tidak disandarkan kepada Nabi, tetapi kepada sahabat gitu. Maksudnya. Iya. Tapi mengapa masih disebut sebagai hadis? Oke. Nah, lalu juga apakah hadis mauquf itu sama seperti yang disebut atsar, Pak Ustadz? Atsar dari sahabat. Oh gitu, iya, baik. Dan satu lagi Pak Ustadz pertanyaannya. Ya. Tadi ada hadis mauquf yang dihukum sebagai hadis marfu. Marfu hukum gitu ya. Ada karena mengandung matan beberapa kriteria tadi lah, seperti ada yang bicara tentang hal yang gaib dan sebagainya. Ya. Berarti ada mauquf yang tidak marfu hukman ya, Pak Ustadz? Iya, ada. Ya itu Pak Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh ya, baik Pak Imam Lutfi. Oke, pertanyaannya, hadis itu kan ma nusiba atau ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang dinisbatkan ke Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, itu ya Pak ya, yang hadis. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa hadis mauquf ataupun hadis maqtu' itu masih dilabeli hadis? Padahal nisbatnya bukan ke Nabi lagi. Nah, ya, pertanyaan yang sangat bagus ini. Nah, kalau kita baca dalam kitab-kitab ulumul hadis ya yang menjelaskan istilah ini, kenapa disebut mauquf dengan maqtu' itu tetap sebagai hadis? Ya, karena kontennya masih berkaitan dengan konten agama. Ya, konten agama, dan orang yang menyampaikannya itu masih dalam silsilah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi nanti konten-konten misalnya walaupun hadis mauquf ya, hadis mauquf, misalnya mauqufnya ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan dalam silsilah hadis
ya, beliau masih masuk dalam kategori orang atau sahabat yang pernah meriwayatkan hadis. Sekalipun salah satu dari hadis beliau mauquf gitu ya. Tapi dalam apa namanya, dalam hadis-hadis lain atau dalam sanad hadis lain itu beliau masuk dalam silsilah itu. Nah, artinya apa? Ketika beliau menyampaikan sesuatu tentang agama, nah, apa yang beliau sampaikan itu masih dalam kerangka hadis gitu. Ya, masih walaupun tidak langsung. Walaupun tidak langsung. Nah, begitu juga dengan hadis maqtu ya. Nah, misalnya hadis maqtu kan nisbatnya ke tabi'in, ya kan? Nah, tabi'in ini mungkin di hadis maqtu ya, dia tidak menisbatkan hadis yang dia sampaikan ini sebagai perkataan Nabi misalnya. Tapi tabi'in ini dalam sanad yang lain dia juga terlibat dalam meriwayatkan hadis yang mungkin sebahagiannya marfu, ada yang sampai ke Nabi. Seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu yang maqtu, mungkin ya ada kemungkinan dia masih mendapatkan itu di jalur Nabi. Nah, itu makanya apa yang disampaikan tabi'in itu masih dianggap sebagai hadis maqtu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi karena ada keterlibatan dalam sanad yang lain aja, itu makanya mereka ini masih disebut dengan hadis. Nah, kemudian terkait dengan istilah yang kedua tadi ya, memang ada sebagian ahli seperti misalnya ahli fikih Khurasan ya, kalau kita baca dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis itu, mereka mengatakan hadis marfu itu adalah khobar. Nah, hadis marfu itu khobar, tapi kalau hadis mauquf dengan hadis maqtu itu namanya athar. Nah, mereka membedakan ini, Pak. Nah, itu fuqaha Khurasan. Tapi kalau ahli hadis secara umum menamakan tiga-tiganya adalah sebagai hadis atau sebagai khobar. Nah, itu. Jadi ahli hadis mayoritas mereka menganggap khobar itu baik itu marfu, maqtu ataupun mauquf. Hanya fuqaha Khurasan lah yang membedakan antara hadis marfu dengan mauquf ataupun maqtu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi terkait apa tadi Pak? Yang ketiga? Tadi kan Pak Ustadz bilang ada yang mauquf tapi hukumnya marfu. Berarti ada yang tidak hukumnya marfu gitu ya? Ya, jadi mauquf nanti dibagi dua. Ada mauquf bi hukmil marfu, ada mauquf bi hukmil mauquf. Nah, apa bedanya? Bedanya di konten saja, Pak. Kalau konten hadis mauquf bi hukmil marfu, kontennya itu berkenaan dengan hal-hal yang tidak bisa diijtihadi. Misalnya masalah hari kiamat, masalah gaib, masalah azab kubur, masalah apalagi misalnya masalah ibadah. Nah, itu kan nggak bisa diijtihadi ya. Kalau hadis mauquf isinya itu, maka derajatnya disebut dengan mauquf bi hukmil marfu. Tapi kalau kontennya selain itu, selain hari kiamat, hal-hal yang gaib, masalah hukum wajib dan segala macam, maka itu namanya mauquf saja. Nah, hadis mauquf, nah ini ikhtilaf di antara ulama ya. Ada yang menjadikannya sebagai dalil, ada juga yang tidak menjadikannya sebagai dalil. Tapi kalau hadis mauquf bi hukmil marfu, nah itu dijadikan dalil. Bisa dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun jaiz. Nah, seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau ada yang ditanyakan waktunya habis seperti ini, nah Bapak Ibu bisa bertanya di grup ya. Nanti insya Allah kami jawab via voice note. Nah, jadi grup itu bukan hanya sekedar pemberitahuan saja, tapi juga kita manfaatkan sebagai lahan diskusi gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan setelah ini, nah itu silakan ditanyakan di grup. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa dipahami.
kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, kita tutup ya Pak Ibu.